Renungan untuk orang tua. Alkisah dalam sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ayah dan ibu dan ketiga anaknya, seorang perempuan dan dua orang laki-laki. Sang anak perempuan disekolahkan di bidang kedokteran dan anak laki-laki tertua sudah menjadi jutawan yang kaya raya dan memiliki proyek yang sangat banyak di luar negeri, sehingga anak laki-laki tersebut harus menetap di luar negeri. Dan anak laki-laki yang terakhir, ia hanya belajar agama di pesantren, sehingga di pandangan orang tua dan kedua saudaranya bahwa adiknya itu hanya bisa menyusahkan orang tua, karena setiap bulan dia minta dikirimkan uang untuk biaya hidup di pesantren. Orang tuanya berpikir bahwa anaknya tersebut tidak memiliki masa depan yang cerah untuk menjadi jutawan yang kaya raya. Sehingga pada suatu saat, sang ayah bersamaan dengan sang ibu sakit sekarang hampir meninggal dunia. Maka di ketika itu sang anak perempuan yang berprofesi sebagai dokter pun pulang menemui sang ibu. Tapi segala cara yang dia lakukan tidak mampu menyembuhkan penyakit kedua orang tuanya. Sedangkan sang anak laki-laki yang menjadi jutawan tidak bisa pulang karena ada pekerjaan penting di luar negeri. Saat itulah sang anak laki-laki yang tinggal di pesantren tadi pulang menjenguk orang tuanya yang sedang sekarat tersebut. Lalu dia berwudu dan sembahyang sunat, lalu membaca Al-Quran di samping orang tuanya tersebut. Maka di saat itulah air mata kedua orang tuanya jatuh, dan sang anak tersebut membisikkan di telinga kedua orang tuanya untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setelah kedua orang tuanya mengucapkan kalimat tersebut, lalu keduanya meninggal dunia. Di saat itulah sang kedua saudaranya baru menyadari yang bahwa sekalipun dia seorang dokter, tapi tak ada obat untuk menyembuhkan mati. Dan abangnya seorang jutawan menyadari bahwa sebanyak apapun harta yang ia miliki tak mampu menyembuhkan penyakit mati. Setelah kedua orang tuanya meninggal, lalu sang anak yang tinggal di pesantren tersebutlah yang memandikan kedua jenazah ibu bapaknya, dan ia juga yang menjadi imam salat jenazah kedua ibu bapaknya. Sedangkan kedua kakak abangnya hanya mampu menyaksikan saja. Dan ketika kedua orang tuanya hendak dikuburkan, maka saat itulah sang anak dari pesantren tersebut yang turun ke kubur untuk memasukkan kedua orang tuanya ke liang lahat. Lalu dia mencium kedua orang tuanya tersebut yang terakhir kali. Lalu dia menggenggam tiga tanah dan membacanya sebagaimana dia belajar di pesantren, dan menggenggam tanah yang lain sambil membacakan surah Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr, agar kedua jenazah orang tua tersebut tidak diazab di alam kubur.
sedangkan kedua saudaranya hanya bisa menangis saja. Saudaraku sekalian, itulah manfaatnya jikalau kita memasukkan sang anak kita ke pondok pesantren. Memang ia tidak bisa memberikanmu uang dan harta, tapi dia bisa memberikanmu ketenangan di dunia dan